Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, balik lagi bersama Fajri Boim di sini dalam program Bertamasya, bercerita terkait pemberdayaan masyarakatnya Dompet Duafa. Sekarang ini Fajri akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu direktur yang mencetak generasi-generasi wirausahaan yang banyak sekali tersebar di Indonesia. Langsung aja insan muda, kita langsung ngobrol bersama Bu Lili Julaiha selaku Direktur Kampus Bisnisnya Umar Usman. Assalamualaikum Bu Lili. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi ya Bu Lili. Terima kasih tim podcastnya Bertamasya bisa datang di kampus ini Bu. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik insan muda, saya langsung bertanya aja sama Bu Lili. Bu, bisa diceritakan secara harfiahnya Bu untuk insan muda kapan awal mulanya kampus bisnis Umar Usman ini ada Bu? Oke, baik. Jadi kampus bisnis Umar Usman didirikan itu tahun 2013. Diinisiasi oleh Dompet Duafa bersama Pak Ipo Santosa. Beliau seorang pebisnis, seorang motivator dan penulis buku ya. Nah, kenapa sih ada kampus bisnis Umar Usman? Karena memang berawal dari keprihatinan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia itu masih sangat minim. Bahkan sampai saat ini saat ini jumlah rasio wirausaha di Indonesia itu masih sekitar 3,4%. Dan tahun 2023 hingga 2024 itu ditargetkan mencapai 3,95%. Kalau kita lihat Mas Boim dari negara-negara tetangga kita paling rendah loh. Thailand ya, Thailand saja itu sudah 4,2. Malaysia itu sudah 5, sekian ya. Dan Singapura itu sudah 8%. Jadi kita masih cukup jauh tertinggal. Nah, padahal dalam sebuah studi di Harvard University itu menyebutkan kalau sebuah bangsa mau maju sejahtera itu minimal 2% rasionya adalah pengusaha. Dan untuk menjadi negara maju itu rasionya lebih tinggi lagi, 4-12% Mas Bu. Oh, itu ada target-targetnya Bu ya? Betul, ada indikatornya. Indikatornya ya. Nah, oleh sebab itu Dompet Duafa juga Pak Ipo Santosa berinisiasi untuk membangun bisnis, membangun kampus bisnis Umar Usman ini yang memang tujuannya untuk mencetak para pengusaha berkarakter khususnya di kalangan anak-anak muda dan juga menjadi pengusaha-pengusaha muslim seperti itu Mas Boim. Kalau untuk masa belajarnya itu berapa lama Bu di kampus bisnis Umar Usman ini Bu? Ya. Nah, yang perlu ditekankan bahwa kampus bisnis Umar Usman ini adalah kampus bisnis atau pendidikan non formal. Jadi memang kami tidak ada gelar sarjana ya, seperti itu. Dan proses pendidikannya itu 1 tahun. 1 tahun? Betul, 1 tahun. Insya Allah teman-teman akan kami bimbing untuk menjadi pengusaha. Dengan metode pendidikan, metode pembelajarannya itu memang lebih banyak prakteknya ya. 70% itu praktek dan teorinya hanya sekitar 30% saja. Karena memang untuk menjadi pebisnis ya tadi harus banyak praktek ya. Ada ilmu langsung dipraktekkan. Gimana cara jualan, gimana cara riset, seperti itu. Oh, berarti sistemnya beda dengan kampus-kampus yang lainnya. Betul, Bu ya. Iya. Nah, keunggulannya sendiri Bu, itu untuk peranan mencetak wirausaha di Indonesia seperti apa Bu? Baik. Nah, alhamdulillah berkat izin Allah dan juga mungkin doa dari Bapak Ibu semuanya, saat ini kampus bisnis Umar Usman sudah masuk usia yang ke-11. Jadi sudah 10 angkatan. 10 angkatan Bu? Iya, yang kami luluskan. Kurang lebih mungkin sekitar 1000-an pemuda-pemuda yang saat ini sudah beralih profesi, sudah menjadi pengusaha Mas Boim. Pengusaha ya? Alhamdulillah. Bahkan ada rekan dari salah satu wilayah di Jawa ya, dari Kuningan, Jawa Barat ya, dulu itu dia karyawan pabrik bahkan kemudian alhamdulillah mendapat beasiswa dari Dompet Duafa dan saat ini sudah punya bisnis konveksi, karyawannya sudah 100 orang yang bantuin dia Bu ya? Di bisnis tersebut. Jadi banyak juga teman-teman alumni ini setelah belajar di kampus bisnis Umar Usman itu kembali ke daerahnya. Jadi bisnisnya ngabdi ke daerahnya ya. Alhamdulillah seperti itu Mas Boim. Kalau untuk mahasiswanya sendiri ada nggak sih Bu target-target usia yang boleh masuk ke kampus ini Bu? Oke, baik. Kalau target usia memang tidak ada batasan usia di sini. Yang penting memang teman-teman sudah menyelesaikan level SMA supaya secara kepribadian lebih matang lagi seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia. Bahkan sebelumnya itu ada yang sudah ibu-ibu sudah memiliki anak gitu ya, mau belajar lagi boleh silakan. Oh, jadi welcome Bu ya. Welcome, tidak ada batasan usia di kampus bisnis Umar Usman. Itu metodenya yang tadi Ibu sampaikan
itu apakah dibiarkan saja dengan kampus-kampus yang lain? Biasanya kan tatap muka aja nih Bu. Iya. Ada nggak Bu inovasi metode yang diajarkan di kampus ini Bu? Baik, mungkin saya bicara tentang target output dulu ya, Ya. karena target lulusan kita itu ada dua hal yang kami perhatikan. Yang pertama skill bisnisnya, yang kedua itu karakternya, pembentukan karakter. Jadi semua kegiatan di kampus bisnis Umar Usman itu bertujuan untuk dua hal tadi. Nah, apa aja sih metodenya gitu ya? Selain tatap muka di kelas, kemudian teman-teman ada project, ada simulasi bisnis, ada magang, ada kita melakukan social project collaboration, bahkan ada ini yang mungkin beda dengan yang lain, itu ada yang namanya challenge. Challenge-nya juga kita ada bertahap ya, dari mulai challenge-nya itu di wilayah dalam negeri sampai kita ke international challenge. Contohnya seperti apa Bu kalau misalkan challenge itu Bu? Ya, kalau challenge ini Mas Boim, jadi sebetulnya ini sudah kita lakukan bahkan berpekan lalu ya. Jadi untuk melatih jiwa survival anak-anak, kemudian kita ingin melatih mental driver. Jadi bukan mental passenger. Mental itu ada dua nih. Ada mental driver. Jadi dia tuh tahu apa yang mau dia lakukan, dia tuh tahu tujuannya apa. Ada mental passenger. Kalau mental passenger gimana sih? Oh, dia boleh lo ngantuk, dia boleh lo tidur-tiduran dikit, dia boleh lo nggak punya tujuan. Tapi kalau mental driver dia tahu apa yang mau dia Harus lakukan. gerak terus ya Bu ya. Nah, caranya adalah kami tanda kutip menugaskan teman-teman ke berbagai wilayah di Jawa sih, masih Jawa. Itu paling jauh sampai ke Surabaya. Jadi itu kami bawa naik kereta, mereka tidak membawa bekal apapun, handphone, uang, dompet itu hanya KTP aja ya. Kemudian kita turunkan di kota-kota yang sudah kami tentukan. Ini seru loh insan muda loh. Dan dengan targetnya ada misi-misi tertentu. Yang pertama misinya adalah syiar tentang entrepreneurship. Jadi mereka datang, kita sudah mapping ya. Misalnya di Jogja ada pondok pesantren ini, ada sekolah apa, Oke, kamu datang di sini, langsung ke sekolah-sekolah ini, kamu sampaikan tujuan kamu apa, seperti itu. Ada misinya dulu Ada misinya. ya. Misi kedua adalah membantu para pelaku UMKM. Alhamdulillah teman-teman ini kan sudah lumayan oke ya di digital marketing. Mereka sudah tahu Facebook Ad, kemudian SEO. Nah, kami tugaskan teman-teman ini untuk membantu para pelaku UMKM di tempat atau wilayah yang mereka datangi. Setuju ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Responnya itu jadi gini, teman-teman itu nggak kita bawain handphone, tapi mereka wajib kasih laporan ke kita. Caranya gimana? Ya harus minjem kali ya. Jadi di setiap tempat yang mereka temui, kalau memang sudah waktunya, kita ada sehari itu 3 kali teman-teman wajib update kondisi. Mereka pinjam handphone untuk kita kan sudah berikan di surat itu ya. Takut orang tuh ini siapa sih? Kita sudah orang surat. asing nih ya. Betul. Kami adalah ini. Di situ kita cantumkan juga nomor telepon kami. Nanti mereka info ke kita. Nah, alhamdulillah para pelaku UMKM itu sangat senang sekali ya. Mereka dibantu. Oh, saya senang sekali diajarkan cara membuat konten. Instagram saya itu sudah mulai dioptimasi sama teman-teman mahasiswa kampus bisnis Umar Usman. Jadi mereka pulang, beberapa teman itu mendapatkan bayaran dari tadi usaha yang mereka lakukan. Oh, ngebantu itu ya Bu ya. Itu jangka waktunya berapa lama Bu? Sebetulnya kami memberi waktu itu dua harian ya, Mas. Tapi kemarin itu mereka berangkat hari Selasa, ada yang baru balik itu hari Sabtu. Saking betahnya di Jogja. Karena sambil jalan-jalan dulu dan mereka buka justipan. Iya, Jadi, bisnis lagi Bu ya. Kalau yang di luar negeri Bu, apakah sudah bekerja sama dengan kedubes-dubes? Oh baik. Untuk luar negeri sebetulnya kami juga mencari partner nih. Siapa tahu ada diaspora pengusaha Indonesia ya yang punya bisnis di luar negeri. Jadi teman-teman ini kan mereka punya yang namanya store and profit. Jadi setelah mereka masuk, setiap minggu kita akan coba lihat seperti apa sih jualannya, bisnisnya ya. Nah, nanti bisnis yang mereka lakukan itu mereka akan alokasikan untuk ditabung profitnya. Profit ini nanti akan dikumpulkan. Di bulan Juli teman-teman wajib melakukan perjalanan ke luar negeri dengan uang yang sudah dikumpulkan tadi. Memang belum ada yang sampai jauh banget ya, paling itu Hong Kong, Malaysia, Singapura, Thailand seperti itu. Di sana juga ada bisnis lagi, ada misi lagi yaitu melihat
bisnis di luar sana seperti apa sih yang nanti mereka wajib presentasikan ke kami. Oh, berarti potensi-potensi yang Betul. ada ya Bu ya. Iya. Gitu. Oke. Bu, tadi kan itu ngobrolin terkait misi-misinya dari kampus ini Bu. Tadi saya masuk ke sini, tadi ada tulisan Khadijah Learning Center Bu. Oh iya, betul. Itu saya ngeliat mana nih pelang-pelangnya nih, yang paling besar adalah Khadijah Learning Center. Bisa diceritakan Bu gitu Bu, untuk mungkin nanti insan muda nih yang lagi lewat di daerah Ciater nih Bu ya, Tangerang Selatan tuh, oh ini nih tempatnya kampus bisnis Umar Usman nih gitu Bu. Baik. Kampus Bisnis Umar Usman memang saat ini menempati lokasi di aset lokal produktif yaitu Khadijah Learning Center. Jadi Khadijah Learning Center ini memang erat sekali kaitannya dengan Umar Usman. Kalau Khadijah Learning Center kita lebih segmentasinya lebih kuat lagi, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan pengusaha-pengusaha wanita. Tagline-nya adalah menciptakan 1000 pengusaha wanita yang religius dan smart. Wow. Ya, jadi tujuan utama Khadijah Learning Center ini menjadi pusat aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian spiritual dan juga bisnis untuk para wanita. Seperti itu. Kegiatan alhamdulillah sudah banyak yang kami lakukan, dan ini memang Umar Usman juga alhamdulillah menjadi pengelola gedung Khadijah Learning Center ini. Jadi ini adalah aset wakaf produktif yang kami kelola, yang hasilnya juga digunakan untuk umat lagi, Mas Boim. Perputarannya ada Bu? Ada. Bentuknya seperti apa Bu? Apakah ada biaya untuk UMKM kita biayain atau beasiswa karena kan kampus Bu ya gitu? Iya, baik. Jadi Mas Boim untuk KLC ya, surplus wakaf yang dihasilkan itu kita kembalikan lagi dalam bentuk program kewirausahaan. Nah, ada 2 kegiatan yang saat ini ada yang sudah selesai kami lakukan dan saat ini sedang berlangsung. Yang pertama itu di Khadijah Learning Center ini yang pertama ada Womanpreneur Growth Academy. Apa sih? Kita singkatnya WGA ya. WGA. Nah, WGA ini jadi kami melakukan inkubasi atau pelatihan kepada para pelaku usaha wanita di sekitaran Jabodetabek. Itu harus punya usaha dulu apa gimana? Harus punya usaha dulu? Iya, karena inkubasi ini adalah penguatan kapasitas pelaku usaha. Jadi kita dampingi selama 4 bulan Mas Boim. Ini ibu-ibu ada yang sudah menikah tapi dia tetap usaha, kemudian ada yang memang masih muda ya belum menikah tapi semuanya adalah pengusaha wanita yang sudah jalan bisnisnya minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Itu ada seleksinya Bu untuk WGA itu Bu? Ada seleksinya. Setahun berapa kali Bu? Kami memang baru melakukan 1 kali ya di tahun 2023 nanti. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi nih. Karena para pelaku usaha wanita setelah kami dampingi selama 4 bulan Mas Boim didampingi dengan pendampingan intensif, yaitu ada coaching, ada visiting dengan para coach tersertifikasi. Alhamdulillah perubahannya itu sangat luar biasa ya. Penambahan omset, kemudian penambahan karyawan, sampai ada yang akhirnya dia bisa buka cabang baru lagi. Didampingi 4 Benar-benar bulan. dari nol Bu ya. Jadi kita karena sistemnya tadi coaching, jadi kalau coaching ini kan betul-betul apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ini, itu yang kita coba fasilitasi. Kalau waktu 2023 itu berapa penerima manfaat? Ya, baik di 2023 ada 7 penerima manfaat. 7. Betul. Berarti tahun ini akan ada lagi Bu ya? Insya Allah seleksinya ya. Mohon doanya Mas Boim. Ya, kita doain insan muda. Kalau untuk syarat-syaratnya apa Bu selain ada usaha gitu? Kalau untuk WGA memang saat ini kami masih yang tahun lalu ya masih sekitaran Jabodetabek karena memang beberapa kegiatan itu di sini seperti itu. Yang lainnya tidak ada ya, hanya memang kita harus melihat bisnisnya sejauh mana bisnis ini berpotensi untuk dikembangkan. Karena tadi tugasnya adalah gimana sih manfaat ini bisa diterima lebih banyak lagi, ya berarti bagaimana dia bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, bisa punya mitra supplier lebih banyak lagi, seperti itu. Itu kalau untuk ngobrolin terkait dengan surplus wakaf Bu, tadi saya tertarik sekali dengan Bu Lili bilang diputerin lagi Bu. Betul. Nah ini kan yang tadi insan muda tahu kampus bisnis Umar Usman ini kan setahun Bu. Ada nggak sih Bu yang yang lebih pendek waktunya Bu? Ya. Gitu kan? Baik. Ya betul sekali Mas Boim. Jadi setelah perjalanan 10 tahun ini ternyata banyak juga yang menanyakan ke kami ya, ada nggak program lain? Saya tuh sudah menikah, mungkin bingung ya meninggalkan anak setiap hari gitu kan.
Ada juga yang saya bisnis tapi saya di Bogor yang tinggalnya, kayaknya nggak mungkin kalau saya tiap hari bolak-balik ke kampus bisnis Umar Usman. Nah di tahun lalu kami juga membuat yang namanya program Business Development Program. Nah kenapa ada ini? Karena tadi ya ternyata banyak loh pelaku usaha yang ingin scale up bisnis, tapi mereka belum tahu caranya gimana, belajarnya di mana, sama siapa. Nah akhirnya kita buat namanya program BDP, Business Development Program. Kegiatannya hampir sama dengan di Umar Usman, cuma memang tidak ada supporting activity, jadi nggak ada challenge, nggak ada. Berarti program aja Bu yang berjalan ya. Proses pembelajaran, tapi menggunakan metode training dan coaching. Tetap ada coachingnya. Ada coachingnya. Itu dilakukan selama 4 bulan. Waktunya pun lebih fleksibel. Jumat malam melalui online dan Sabtu mereka seharian ada di sini bersama para coach. Nah ini BDP ini alhamdulillah. Surplus wakaf yang dihasilkan selain ke WGA tadi salah satunya diberikan kepada pelaku UMKM yang memang membutuhkan dan bagus berpotensi wilayahnya sebagai beasiswa di program BDP ini. Itu waktu pembelajarannya berapa lama Bu? Yang satu hari itu, yang hari Sabtu Bu ya? Full day. Full day? Ya, dari jam 9 sampai jam 3. Oh itu mah ilmunya enak banget itu, mantap Pak. Nah selain itu juga Bu, kalau lulusan-lulusan dari kampus bisnis Umar Usman sendiri ada nggak sih Bu dikenalin sama instansi pemerintah, corporate, relasi dari kampus ini Bu? Ada. Jadi memang untuk alumni-alumni biasanya teman-teman juga menjadi perwakilan Umar Usman jika memang ada undangan untuk sharing sekaligus memperkenalkan bisnis mereka juga. Jadi ke pemerintahan misalkan kami kemarin juga ada program dengan Kementerian Koperasi, itu kami juga melibatkan alumni sebagai trainer atau mentor dan juga sebagai narasumber seperti itu. Jadi kami berusaha, jadi walaupun di Umar Usman ini walaupun sudah lulus dari angkatan pertama, itu engagementnya tetap berjalan loh Mas. Masih berjalan walaupun ya. Walaupun sudah 10 tahun ya, di WhatsApp masih aktif. Karena kami memberikan tidak hanya ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman sudah kuliah, sudah lulus, tapi mereka punya kendala di bisnis, butuh konsultasi, butuh coaching, itu kami juga ada programnya. Ini free buat seluruh alumni Umar Usman. Jadi para pelaku usaha alumni nih ya sudah usaha, yang namanya usaha kan mungkin ada jatuh bangunnya ya. Nah mereka pengen gimana ya caranya nih, saya butuh coaching, saya butuh konsultasi, tinggal datang ke Umar Usman. Kami ada nanti bisa kami jadwalkan. Jadi ada program konsultasi untuk alumni juga. Biar nggak putus komunikasi ya Bu ya. Bu tadi kan kita lagi di lantai 2 nih Bu. Terus saya lihat di sini nih ada yang namanya dumping itu apa ya Bu ya? Baik, nah jadi di Indonesia sendiri untuk perkembangan UMKM itu ternyata memang tidak bisa kalau hanya satu pihak. Jadi saat ini di Indonesia itu kita punya model namanya Pentahelix. Jadi kewirausahaan ini itu sebetulnya menjadi tanggung jawab dari 5 organ yang ada di sini. Dari akademisi, mungkin seperti kampus ya, salah satu institusi, kemudian pemerintah, ada corporate swasta, kemudian ada NGO dan juga media. Nah, dumping ini adalah salah satu program kerjasama dari Umar Usman dengan salah satu private sector ya, yang memang kami tuh punya tujuan yang sama untuk membantu para pelaku UMKM. Apalagi dumping ini juga didirikan tahun 2020, di mana saat itu masih pandemi COVID, dan ternyata UMKM itu terdampak sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi COVID ini. Ini cuma dumping cuma untuk siswanya Umar Usman aja atau bisa dari luar juga Bu? Oke. Dumping ini sifatnya nasional alhamdulillah Mas. Nasional Bu? Iya, karena kita based on Zoom, based on online. Jadi dumping ini tidak hanya buat alumni Umar Usman, buat semua para pelaku UMKM di Indonesia. Dari Aceh, Sabang sampai kita ke ada wadahnya Bu ya, berarti ya? Ada. Nanti goalsnya itu seperti apa Bu? Nah untuk setelah teman-teman ini ikut ke dumping, ada pelatihan intensif juga oleh para coaches tadi, 1 bulan lamanya ya, didampingi secara intensif. Setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh dumping untuk alumninya. Dumping punya inkubator, punya pelatihan-pelatihan tematik yang lainnya. Jadi setelah lulus tanda kutip dari dumping ini masih terus bisa berkolaborasi dengan jaring yang lainnya. Itu kami sediakan fasilitasnya juga. Jadi
sama ya, kalau di Umar Usman tadi dari tahun 2013 itu sudah ada 11 angkatan, di Damping sejak tahun 2020 sudah ada 11 angkatan. Jadi grup WhatsApp-nya itu ramai sekali. Kalau setiap malam tuh bunyi terus kali Bu ya. Karena kan aktifnya kan malam ya Bu ya. Bu, saya mau nanya lagi nih Bu, kalau untuk dilihat nih Bu, milenial dan Gen Z Bu, ada perbedaan nggak sih Bu antara sebelum-sebelumnya batch sebelum-sebelumnya Bu dengan batch yang baru saat ini Bu? Oke, baik. Perbedaan pasti ada karena mungkin yang dialami oleh teman-teman ini lingkungannya berbeda ya. Apalagi teman-teman yang kemarin itu terimbas oleh pandemi, ya kan? Itu cukup terasa signifikan atau apa perbedaannya ya. Nah, kalau setelah pandemi ini memang teman-teman itu banyak sekali mungkin kendala-kendala ya, seperti misalnya banyak case di dengan dirinya gitu loh. Itu yang harus kami benahi terlebih dahulu. Kan ada yang bilang, kalau generasi Z itu generasi strawberry loh. Ya, ada yang seperti itu ya. Cengeng, nggak tangguh, lembek segala macam. Ya mungkin ada juga seperti itu. Tapi banyak juga loh teman-teman ini punya potensi. Cuma mungkin sebelumnya nggak tahu mesti kemana ya. Jadi saya dengan adanya Umar Usman ini senang banget ya bisa ketemu sama anak-anak muda. Umar Usman ini juga kan sebetulnya dari seluruh penjuru Indonesia. Ya, banyak dari Sulawesi, dari Aceh kumpul di sini dan mereka tuh punya keunikan tapi punya potensi sebetulnya. Cuma tinggal bagaimana diarahkan saja. Gitu. Jadi persyaratannya apa aja tuh Bu kalau untuk kuliah di sini Bu? Sebetulnya kita punya ini ya, ada program beasiswa juga sebetulnya. Untuk kampus bisnis Umar Usman, tapi ada juga program regulernya. Ya tadi ya tidak ada batasan khusus ya. Karena menjadi pengusaha menurut saya nggak harus yang jagoan banget ya. Yang penting teman-teman ini punya tekad, punya kemauan, punya big why yang jelas. Sehingga nanti ketika diarahkan di kampus bisnis Umar Usman itu sudah tahu nih tujuannya apa. Ada tes-tesnya nggak sih Bu kalau mau masuk itu? Gitu. Sebetulnya bukan tes ya, kita hanya assessment saja. Hanya assessment, ingin tahu kesehariannya seperti apa sih, kemudian kebiasaannya seperti apa gitu. Sama orang tua juga ada wawancaranya. Jadi tidak hanya siswanya saja, tapi orang tua juga kami assess. Tadi sebetulnya bukan assessment ya, hanya ingin tahu lebih dekat. Karena kan nanti Umar Usman dan orang tua ini menjadi partner kan dalam mendidik anak. Jadi harus jelas dulu visinya sama. Betul, seperti itu. Bukan ini kan kalau milenial sekarang dan Gen Z itu kan banyak di usia muda, tapi uang udah banyak banget nih Bu. Bagaimana nih kalau sudut pandang dari Bu Lili nih Bu untuk metode, apakah metode yang sudah diterapkan oleh kampus bisnis Umar Usman ini itu apakah masuk dalam meningkatkan potensi percuanan milenial nih Bu? Hedon. Baik. Tadi ya salah satu tujuan kampus bisnis Umar Usman selain di bisnis adalah di karakter tadi. Jadi sebetulnya kegiatan di kampus bisnis Umar Usman ini banyak sekali. Salah satunya kita namanya program Muslim Personal Development. Biasanya itu kita datang ke masjid, ikut kajian, nanti kita bahas. Itu hampir setiap bulan ada seperti itu. Diajak anak-anak ya Bu? Kadang-kadang kita memanggil ustadz juga ke sini. Jadi kita supaya anak-anak lebih tahu komunitasnya, lebih tahu sekitarnya, lebih tahu masjid ini seperti apa ya, dan bahkan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kontribusi untuk masjid ini. Itu ada MPD namanya ya. Ada mentornya juga yang nanti setelah materi di masjid itu kita bahas lagi bagaimana kita bedah lagi bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita, gimana kaitannya dengan mungkin anak muda, dengan bisnis, itu yang pertama. Nah yang kedua kami juga namanya resolusi langit. Resolusi langit. Kan biasanya suka bikin resolusi ya awal tahun ya. Ada resolusi bumi, ada resolusi langit. Itu tapi bukan awang-awang kan Bu ya, cuma resolusi doang. Gitu ya? Iya, jadi resolusi langit ini sebetulnya adalah usaha kami untuk membiasakan teman-teman ini melakukan ibadah sunnah sebetulnya. Tapi ternyata kalau kita dawamkan, kita lakukan secara terus-menerus, kita biasakan, mungkin akan powerful juga. Nah, apa saja sih ya ibadah sunnah yang kami wajibkan ya di sini? Itu yang pertama duha. Jadi teman-teman itu kita punya satu aplikasi Mas. Untuk resolusi langit tadi. Jadi setiap hari itu mereka akan checklist, udah duha belum? Duha, kemudian tilawah. Jadi mereka wajib tilawah. Kemudian puasa sunnah setiap Senin biasanya.
Kalau Kamis kami ini ya berikan pilihan kepada mereka, tapi artinya satu minggu itu mereka sudah belajar latihan puasa gitu ya. Kemudian ada lagi sedekah, ada tahajud juga gitu. Itu memang ada checklistan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Dan checklistan ini akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi kita kan punya rapot juga nih buat teman-teman. Nah itu ada supaya apa sih tadi ya, ingin membiasakan. Mudah-mudahan 1 tahun dibiasakan di Umar Usman, nanti sudah mulai pelan-pelan, nggak usah disuruh terbiasa, lagi, nggak usah cek aplikasi lagi, sudah terbiasa duha. Seperti itu sih Mas Boim. Nah ini mudah-mudahan menjadi salah satu peredam juga supaya teman-teman walaupun uangnya bisnis nih mungkin ya uangnya sudah lumayan, tapi oh enggak loh, ternyata kan uang itu yang paling baik adalah diletakkan di tangan orang yang beriman, ya kan? Supaya nantinya nggak jadi mubazir nggak jadi ada maksiat seperti itu. Itu alhamdulillah yang sudah kami lakukan dan konsisten kami lakukan di 10 tahun ini. Bu, saya paling seneng nih Bu, riset yang kayak tadi kayak duha, kayak tahajud sunnah lah Bu ya. Itu metode-metode yang diterapkan di kampus ini Bu, sebelumnya itu di riset Bu ya, berarti ya. Ada riset-risetan ya, sampai ada ibaratnya pengaturan seperti itu ya, supaya pakai aplikasi segala macam gitu Bu ya. Sebetulnya kalau riset mendalam sih tidak, tapi kami berusaha memberikan nilai yang beda ya dengan institusi lain mungkin ya. Yang pertama tadi, jadi ada satu kekhasan dari Umar Usman, apalagi kan kita dengan Dede ini satu bangunan ya, membawa nilai-nilai keislaman, kemudian ya di Dede kan orangnya juga Islam. Nah nilai-nilai ini yang ingin kami terus tanamkan di teman-teman, seperti itu Mas Waim. Jadi kemudian satu lagi dan tadi ya sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa Mas Boim, tapi untuk karyawan juga. Kita nggak ingin kabur maktan ya, kita nyuruh mahasiswa tapi kita nggak ngopi-ngopi sedut teh segala macam. Alhamdulillah di 10 tahun ini kami karyawan juga sudah rutin melakukan ini karena tadi niatan kami ya, maksudnya kita di sini kan semuanya sebagai pendidik nih. Jadi harus melakukan apa yang kita ajarkan juga, apa yang kita perintahkan juga. Seperti itu Mas Boim. Bu, karena keterbatasan waktu juga nih Bu, mungkin ada harapan untuk 2024 nih Bu, apalagi kan kita awal tahun nih Bu ya, 2024. Terus sama bisa kasih ininya Bu kesimpulannya Bu untuk insan muda nih kalau misalkan mau kuliah itu di kampus bisnis Umar Usman itu lihatnya di mana Bu gitu. Baik, mungkin ini yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman ya di Umar Usman khususnya. Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Itu katanya ada yang bilang sekarang itu sudah masuk, ada yang bilang nanti 2030 sampai 2045 puncaknya. Nah, apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana jumlah usia produktif itu bisa 70%. Kebayang ya, kalau usia produktifnya itu 70%, berarti hal-hal yang berkaitan di dalamnya, misalkan salah satunya lapangan pekerjaan, akan semakin berlomba-lomba juga, akan semakin bersaing juga. Nah ini teman-teman harus punya skill. Mungkin salah satunya adalah skill berusaha, skill bisnis. Walaupun entrepreneur ini bukan hanya keahlian tapi dia skill. Bagaimana dia harus tangguh, bagaimana dia bisa melihat peluang. Itu kan skill entrepreneur ya. Nah, apalagi kalau teman-teman ternyata bisa berjualan juga. Nah, harapan kami dengan kami mendidik anak-anak ini, kemudian mereka bisa pulang ke daerahnya masing-masing, bisa membuka lapangan pekerjaan yang nantinya anak-anak muda di sekitarnya bisa terserap di situ. Sebetulnya tadi ingin menciptakan gimana ya anak-anak muda ini bisa menjadi generasi yang lebih tangguh lagi. Apalagi menjelang 2045 ya, Indonesia emas ya. Nah, generasi muda harus lebih tangguh lagi. Caranya mungkin salah satunya adalah tadi dengan menjadi pengusaha. Karena tadi tuh kondisi akan mengalami bonus demografi. Itu sih Mas Boim. Nah, buat teman-teman yang berminat mau belajar bisnis, bisa datang saja. Sebetulnya kami ada di Ciater ya, di Jalan Balai Desa nomor 44, Trewamekar, Serpong. Kalau sosmednya ada Bu? Sosmed? Ada. Sosmednya di mana Bu? Kampus Umar Usman. Kampus, di IG Bu ya? Di IG, kemudian kita ada web juga, Google juga kita, teman-teman tinggal cari Kampus Umar Usman akan muncul insya Allah. Nah itu dia, terima kasih Bu Lili. Sama-sama, semoga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan juga bisa lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat untuk anak-anak Indonesia.
Nah, bagi kamu insan muda yang pengen kepoin langsung aja, yang pengen masuk di kampus bisnisnya Umar Usman, kepoin langsung aja di sosmednya atau di webnya di kampus bisnis Umar Usman. Jangan lupa untuk like, comment, and share Dede TV. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Mas, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Hai insan muda, bagaimana obrolan tadi kita dengan narasumber dari kampus bisnis Umar Usman? Seru kan? Kalau tertarik masuk di kampus bisnis Umar Usman, silakan aja bisa mencari informasi di websitenya kampus bisnis Umar Usman ataupun di sosmednya. Sampai ketemu lagi di program podcast Bertamashya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.